Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang awal Ramadan yang pada tahun ini insya Allah di Indonesia khususnya tidak akan ada perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Insya Allah pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini serempak dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah akan jatuh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang pas pada saat itu bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Demikian pula nanti pada Idul Fitrinya insya Allah tidak akan ada perbedaan sesama umat Islam di Indonesia khususnya insya Allah. Karena awal Ramadan ini hilal sudah di atas 3 derajat. Sehingga insya Allah sepakat seluruh organisasi Islam yang besar akan melaksanakan ibadah puasa ini bersama-sama pada hari Jumat. Dan malamnya kita akan melaksanakan salat tarawih, walaupun mungkin ada yang di rumah, mungkin juga ada yang di masjid, itu terserah pada masing-masing individu. Saudara-saudara sekalian, karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia ini bukanlah harta. Karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia ini juga bukan alam semesta. Karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia bukan ciptaan-ciptaan Allah semata. Tapi perlu kita ketahui bahwa karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia ini, wabil khusus kepada umat Islam, adalah Al-Quran. Bahkan seorang ulama Imam Syafi'i sendiri mengatakan, jangankan Al-Quran, seandainya Allah Ta'ala hanya menurunkan surat Al-Asr saja, atau wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seandainya Allah hanya menurunkan surat wal asri saja, itu sudah cukup. Sudah karunia yang tak terhingga besarnya kepada umat manusia. Apalagi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang kita saksikan bersama, yang kita lihat bersama, yang kita miliki dan kita baca, 30 juz atau 114 surat, itu merupakan karunia yang tak terhingga besarnya kepada umat manusia. Inilah Allah sangat sayang kepada manusia ketika menciptakan manusia. Allah berikan cara bagaimana untuk maintain kehidupan, untuk merawat kehidupan ini secara baik dan benar, karena Allah sebagai pencipta tentu Allah tahu persis ciptaannya. Sama ketika sebuah perusahaan menciptakan sebuah produk kendaraan, dia tidak hanya menciptakan kendaraan itu kemudian diberikan kepada konsumen silahkan dipakai, tapi perusahaan itu juga akan memberikan manual books-nya, akan memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakan kendaraan itu dengan baik dan benar,
bagaimana cara merawat kendaraan tersebut supaya awet, bagaimana cara mengoperasikan kendaraan itu supaya bisa selamat, dan banyak cara-cara seandainya terjadi trouble, seandainya terjadi masalah dalam kendaraan itu, solusinya sudah disiapkan di dalam manual booknya, di dalam buku yang disertakan dengan produk tersebut. Demikian pula Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan umat Islam dan umat-umat yang lain, Allah memberikan buku petunjuk, manual booknya berupa kitab-kitab suci, apalagi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebenarnya manual booknya manusia. Itu sebenarnya sebagai sebuah buku pedoman bagaimana manusia itu bisa hidup di dunia ini dengan baik dan benar, bahagia di dunia, sampai nanti bahagia di akhirat. Dengan Al-Quran itu sebagai paket, produk paket ciptaan manusia itu adalah Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran itu sebuah pedoman untuk orang atau untuk makhluk yang bukan manusia dan jin, tapi Allah berikan manusia, Allah berikan Al-Quran itu sebagai paket dari sebuah produk yang Allah ciptakan untuk manusia. Saudara-saudara sekalian, inilah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia kalau kita sadar. Kalau kita menyadari bahwa Al-Quran itu adalah karunia, kalau kita menyadari dan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman, kemudian kita letakkan pedoman itu di lemari, kemudian kita berjalan, kemudian kita bekerja, kemudian kita melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melihat pedoman, tanpa melihat petunjuk-petunjuk pelaksanaan manusia, maka yang terjadi adalah seperti produk kendaraan yang digunakan tanpa melihat dan mengikuti buku petunjuk pedoman bagaimana kendaraan itu bisa selamat. Yang terjadi adalah ketidakharmonisan, yang terjadi adalah kesalahpahaman, yang terjadi adalah kesulitan, yang terjadi adalah malapetaka, yang terjadi adalah bencana-bencana. Karena memang tidak melihat bagaimana cara berkegiatan, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia atau sesama makhluk Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita sudah sadar bahwa kita adalah manusia. Itu yang pertama. Kita juga sudah sadar bahwa Allah adalah pencipta. Dan kita pun juga sudah sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu beserta perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu Al-Quran. Itulah mengapa ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah karunia terbesar. Sementara orang-orang munafik, orang-orang kafir mengabaikan Al-Quran dan menggunakan perangkat-perangkat pedoman-pedoman yang lain untuk supaya bisa berkegiatan, supaya bisa bekerja, supaya bisa melakukan aktivitasnya dengan menggunakan produk A, menggunakan pedoman B, dengan menggunakan manual book yang lain. Yang itu juga ciptaan manusia semua. Yang terjadi jelas bencana dan malapetaka. Mengapa tidak kembali kepada Al-Quran? Bahwa semua yang ada di dunia ini sudah diselesaikan oleh Allah dengan Al-Quran. Jangankan sampai mempelajarinya, mungkin membacanya pun banyak umat Islam yang tidak mampu membaca itu. Mengapa tidak mampu membaca Al-Quran? Jujur saja, mungkin karena tidak mau. Tidak ada keinginan. Begitu sudah terjadi bencana, begitu sudah terjadi malapetaka, tengok itu Al-Quran. Begitu terjadi musibah, ngejerit lagi kepada Allah, ya Allah tolong kami. Mengapa dari sejak awal kita minta tolong sama Allah Ta'ala? Ya. Dan inilah yang terjadi kepada mayoritas manusia ketika terjadi kesulitan, ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah.
merintih kepada Allah Ta'ala, meminta solusinya, dan Allah sudah berikan solusi itu di dalam Al-Quran. Tapi ketika sudah tidak ada bencana, lupa dan lalai lagi. Kecuali hanya orang-orang yang kuat hubungannya dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Quran yang merupakan karunia terbesar ini bukan hanya dimiliki oleh umat yang hidup sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang merasakan karunia Al-Quran itu adalah umat setelah periode dan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pun orang-orang mukmin akan merasakan bahwa Al-Quran merupakan karunia terbesar. Sampai nanti pada yaumil qiyamah Allah masih akan menjaga Al-Quran itu akan tetap utuh dan orisinil, dan akan memberikan pencerahan, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kenikmatan, akan memberikan solusi bagi orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi dan menghayati Al-Quran, kemudian memulai untuk mengamalkan satu demi satu ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Hanya itu saja. Kalau Al-Quran bilang apa kata Al-Quran, kita coba untuk melaksanakan semampu kita. Semampu kita. Karena Allah tidak akan membebani seseorang di atas kemampuannya. Melaksanakan ibadah salat, mampu, lanjutkan. Tidak mampu berdiri, lakukan dengan duduk. Tidak mampu salat dengan duduk, lakukan dengan berbaring. Tidak mampu berbaring, lakukan dengan mata, gerakan apa saja. Sampai sedemikian. Artinya kemampuan kita harus diukur dengan kemauan kita. Kemauan kita inilah yang harus dimulai. Masalah mampu masing-masing orang berbeda-beda. Puasa juga demikian, laksanakan. Kalau tidak mampu, ada solusi yang lain. Boleh diqadha di hari yang lain, atau juga mungkin boleh dengan dibayar dengan fidyah. Menunaikan zakat, mampu bayar, enggak mampu terima zakat. Haji laksanakan, mampu kerjakan. Tidak mampu, Allah juga tidak akan membebani. Tapi usaha, kemauan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, dan karunia itu apabila kita coba untuk selalu berinteraksi dengan karunia terbesar ini, maka siapapun akan menjadi orang-orang yang mulia. Kita lihat seminggu lagi, 7 hari lagi, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang semua orang tahu, paham bahwa Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan adalah bulan istimewa. Ramadan bulan terhormat. Ramadan adalah sayyidus syuhur, panglimanya bulan-bulan yang lain. Bulan terdepan, bulan di situ penuh harapan, bulan di situ penuh dengan ampunan, bulan di situ banyak sekali karunia yang Allah berikan. Ada apa sesungguhnya bulan Ramadan itu sehingga sampai menjadi bulan yang terhormat, bulan yang mulia, bulan yang penuh harapan, bulan yang di situ banyak hal-hal yang akan Allah berikan. Mengapa bisa demikian? Rahasia apa mengapa Ramadan dibedakan dengan bulan Syawal, Ramadan beda dengan bulan Muharram, Ramadan juga tidak sama dengan bulan Safar. Kualitas dan kuantitas bulan Ramadan ini berbeda. Mengapa bisa demikian? Itu mari kita lihat mengapa bisa demikian. Apakah tiba-tiba begitu saja? Bulan Ramadan adalah bulan istimewa tanpa ada konsideran, tanpa ada latar belakangnya? Tentu tidak.
Karena di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan menjadi istimewa, bulan Ramadan menjadi mulia, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena bulan Ramadan, di situ Allah turunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Syawal, maka bulan Syawal adalah bulan yang terhormat dan mulia. Seandainya Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Muharram, maka bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Seandainya Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia. Menghormati karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia berupa Al-Quran, dan Allah turunkan di bulan Ramadan, maka bulan satu penuh bulan Ramadan itu menjadi mulia dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itulah yang menyebabkan Ramadan menjadi hebat, Ramadan menjadi terhormat dibandingkan dengan bulan yang Ramadan menjadi bulan istimewa, karena unzila fihil Qur'an. Itulah bulan Ramadan yang bulan yang akan menjadi kenikmatan bagi orang-orang mukmin, yang akan dirindu oleh orang-orang mukmin, dan bulan yang akan dibenci oleh orang-orang munafik. Mengapa mukmin rindu dengan Ramadan dan mengapa munafik sangat benci dengan Ramadan? Kita semua sudah tahu jawabannya masing-masing. Orang mukmin akan selalu berharap kepada Allah Ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena di situ ada panen raya, di situ ada bonus-bonus besar, di situ ada janji-janji Allah Ta'ala yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Di situ ada bonus-bonus yang akan Allah berikan yang tidak diberikan di bulan lain. Itulah yang menjadikan umat orang mukmin rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Sangat rindu sekali. Ya Allah, bagaimana Ramadan itu kami bisa berjumpa, bertemu, sehingga kami bisa menikmati karunia-karunia yang ada di situ. Sehingga kami bisa berpuasa, sehingga kami bisa tadarus, sehingga kami bisa membaca Al-Quran, sehingga kami bisa bersedekah, sehingga kami bisa qiyamul lail, sehingga bisa masuk dalam lautan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu mukmin. Tapi munafik, Ramadan adalah bulan yang menakutkan, Ramadan adalah bulan yang menyulitkan. Ya, Ramadan lagi, gak bisa lagi kita makan-makan, gak bisa lagi kita jalan-jalan, gak bisa lagi kita berbuat ini itu. Sudah terbayang kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, sudah terbayang ketidaknyamanan kalau itu ada pada orang-orang munafik. Sehingga munafik itu selamanya akan merasa susah di bulan apapun juga, apalagi di bulan yang istimewa. Munafik dan mukmin itu ibarat minyak dan air yang nggak bisa ketemu. Orang mukmin akan menikmati nikmat iman itu dengan lezat, dengan semangat, sedangkan orang-orang munafik akan melakukan kegiatan itu dengan terpaksa dan tidak nyaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah mengapa kita harus lebih mencintai Al-Quran sebagai karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia ini, terutama kepada umat Islam. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bukan berarti periode 1 bulan Ramadan, periode 2 bulan Ramadan, periode 3, tahap 3 bulan Ramadan itu sama. Allah masing-masing tahapan 10 hari pertama punya keistimewaan, 10 hari kedua punya keistimewaan, 10 hari ketiga punya keistimewaan. Silahkan diambil semua keistimewaan itu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tanggal 1 awal sampai akhir Ramadan ini, Allah masih memberikan sesuatu yang besar. Jadi yang pertama, dari awal sampai akhir itu sudah ada bonus besar-besar. Tetapi ada satu dari satu bulan ini, satu malam dari 30 hari bulan Ramadan ini yang lebih istimewanya lagi. Dan kita semua juga sudah ngerti dan tahu itu semua. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu bukan malam biasa. Itu juga bukan malam-malam seperti malam Ramadan yang lain yang sudah jelas istimewa. Tapi ini istimewanya istimewa. Gitu. Supernya super. Kalau kata Pak Andul, core of the core. Intinya inti. Nah, disinilah letak Allah akan memberikan mega bonus yang besar. Tapi juga bukan begitu saja karena dia di dalam bulan Ramadan. Apa gerangan yang menyebabkan malam itu menjadi istimewanya istimewa dari malam-malam yang lain? Karena karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena aku Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar menurunkan Al-Quran ada di malam itu. Jadi momentum dari malam itu menjadi mulia, momentum diturunkannya Al-Quran menjadi momentum yang core of the core-nya Lailatul malam-malam bulan Ramadan. Jadi kalau malam-malam Ramadan itu sudah istimewa, tapi ada intinya, inti malam dalam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Sebab Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Momentum itulah yang membuat malam itu menjadi istimewa sekali karena Al-Quran. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin itu bukan peristiwa biasa. Artinya ma'asyiral muslimin, Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa. Itu yang Allah sendiri sudah memuliakan. Coba, kalau Allah memuliakan Al-Quran, mengapa kita tidak memuliakan Al-Quran? Kalau Allah memuliakan Al-Quran dengan bulan Ramadan yang sangat istimewa, dengan bonus satu malam yang jauh lebih daripada malam-malam, mengapa kita tidak memuliakan Al-Quran? Sedangkan Allah sendiri pun sudah memuliakan seperti itu. Hebatnya. Dan kemuliaan itu diberikan untuk manusia. Kurang apa Allah memberikan sebuah isyarat bahwa Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Oleh karena itu perhatian kita kepada Al-Quran harus lebih kita tingkatkan lagi. Kepedulian kita kepada Al-Quran harus lebih kita optimalkan lagi. Kecintaan kita kepada Al-Quran harus lebih ditingkatkan lagi. Bukan menganggap sesuatu yang biasa. Bukan hanya menganggap bacaannya nanti kadang-kadang kesempat menyempatkan, bukan menyempatkan membaca, tetapi kalau sempat memberikan sisa waktu. Ini yang terjadi. Mengapa Al-Quran kalau kita baca kok tidak merasa nyaman? Karena kita memberikan energi kita kepada Al-Quran itu cuma ketika energi sisa. Memberikan waktu untuk Al-Quran itu waktu sisa. Memberikan pikiran kita untuk Al-Quran itu pikiran sisa. Kalau nanti ada waktu, berarti sisa itu. Dan kalau sesuatu yang diberikan dengan sisa, maka yang terjadi juga akan hasilnya pun tidak akan. Kenapa tidak menyisihkan, tapi justru menyisakan? Menyisihkan tenaga, menyisihkan energi pikiran, menyisihkan harta, bukan menyisakan. Itu yang akan membuat outputnya pun juga akan berbeda, dan pahalanya pun juga akan berbeda. Yang satu menyisihkan waktu, yang satu menyisakan waktu. Hasilnya beda, maka nilainya pun juga akan berbeda.
Ini yang kedua, bahwa Al-Quran menjadi momentum untuk memuliakan satu malam dari 30 hari bulan Ramadan. Disitulah kemuliaan Al-Quran akan nampak sekali, bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa, dengan bonus yang tidak ada di malam yang lain, seperti orang yang beribadah 1000 tahun, 1000 bulan, atau 83 tahun. Dan coba, adakah hari atau malam yang nilai ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan? Kalau tidak, di malam di mana Allah turunkan Al-Quran saat itu. Momentum itulah supaya manusia lebih termotivasi lagi, umat Islam lebih termotivasi lagi. Sayang kalau kita lewatkan momentum besar, bonus besar, kita buang sia-sia, lewat begitu saja. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu bukan main-main. Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca-baca doang, tetapi Allah sendiri memuliakan Al-Quran dengan bukan hanya waktu saja, tapi sampai pada makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Itu juga ada yang mulia, ada yang sedang, ada yang malaikat biasa. Dan Allah berikan malaikat yang termulia, paling tinggi, panglimanya dari sekian banyak malaikat itu adalah malaikat yang membawa misi Al-Quran, membawa risalah Al-Quran. Malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang sangat mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Mengapa? Karena malaikat tersebut membawa risalah Al-Quran, menyampaikan risalah Al-Quran dari Allah kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW. Seandainya Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Malik, maka malaikat Malik akan menjadi malaikat yang paling mulia. Seandainya Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Israel, maka malaikat Israel adalah malaikat yang paling mulia. Namun Allah berikan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril adalah malaikat yang termulia karena risalah Al-Quran. Dengan Al-Quran, semua yang ketempelan Al-Quran mulia. Siapapun, apapun, momentum apapun yang terkait dengan Al-Quran, Allah sangat menghormati, menghargai dan memuliakan itu semua. Itulah mengapa Al-Quran menjadi karunia terbesar. Kita belum melihat substansi isi Al-Quran. Itu baru momentum saja, membawa risalah misinya saja. Itu sudah menjadi mulia. Tanazzalul malaikatu warruhu. Coba dibedakan antara malaikat-malaikat dan ar-ruh. Malaikat Jibril itu dibedakan dengan malaikat-malaikat yang lain karena malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa risalah Al-Quran, akan mendoakan kepada orang yang beribadah di malam itu, akan memintakan ampun kepada orang yang beribadah di malam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam khususnya, yaitu Al-Quran. Demikian pula makhluk Allah yang keempat, makhluk Allah yang bernama manusia. Kalau tadi waktu, bulan, kemudian setelah bulan hari atau malam menjadi mulia karena Al-Quran. Kemudian yang ketiga, malaikat menjadi terhormat dan menjadi panglimanya malaikat karena Al-Quran. Sekarang manusia. Manusia yang mana yang paling mulia di sisi Allah? Manusia yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala? Manusia yang terhormat di sisi Allah Ta'ala? Manusia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Khairukum, pernyataan Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan Al-Quran
dan wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran itu. Ya. Kembali kepada bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Manusia yang selalu ambisi terhadap nilai-nilai Al-Quran, dibaca secara baik dan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, bukan diakal-akalin sesuai dengan keinginan pribadinya atau keinginan daerahnya, sesuai dengan juklak dan jukdis yang memang sudah sampai kepada kita. Dan perlu kita ketahui juga, Al-Quran yang sekarang itu menggunakan bahasa Arab. Silahkan melihat, mendengar, silahkan bertanya kepada para sejarawan-sejarawan yang ada di muka bumi ini, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang pertama kali ada di dunia ini, dan yang akan berpaling akhir terjadi di muka bumi, hilang di muka bumi ini, dan akan terus terpakai nanti pada hari-hari kemudian. Bahasa yang pertama kali ada di muka bumi ini bukan bahasa Indonesia. Bahasa yang pertama kali ada di muka bumi ini bukan bahasa Inggris, bukan pula bahasa Jerman, apalagi bahasa Jawa. Bahasa yang pertama kali ini diucapkan oleh manusia pertama kali adalah Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Al-Quran, yang tidak mengalami expired, yang tidak mengalami ejaan yang disempurnakan, yang tidak mengalami penyusutan. Dan itulah yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Dan kita juga sudah tahu bahwa kehebatan Al-Quran itu bukan hanya pada nilai-nilai Al-Qurannya itu sendiri, booksnya sendiri, mushaf Al-Quran itu sendiri, bahasa itu sendiri, sudah 1400 tahun usianya, tidak berubah sama sekali. Tulisannya, bahasanya, kalau tulisan banyak macamnya, bahasanya tidak berubah, bunyinya juga tidak berubah, dan sampai ribuan tahun yang akan datang jika Allah menghendaki pun juga tidak berubah. Bahasa apa yang usianya di atas 1000 tahun? Kecuali Al-Quran, kecuali bahasa Al-Arab atau Al-Lughatul Arabiyyah. Kembali kepada yang keempat, bahwa manusia yang paling mulia adalah manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya berinteraksi di sini belajar. Memang belajar itu butuh waktu, belajar itu butuh proses, belajar itu membutuhkan pengorbanan. Jadi bukan yang penting yang terjadi sekarang itu kan, yang penting sudah ngaji, yang penting Iqra selesai, yang penting bisa baca. Target-target yang banyak kita lihat dengan TPA yang ada itu, Iqra 1 sampai Iqra 6, boleh, bagus, menggunakan metode apa saja bagus, tapi bukan berarti kalau sudah bisa selesai baca, selesai pula tugasnya. Masih jauh, berarti belum sampai pada mempelajari dan mengamalkan manual booknya manusia, baru sampai tahapan lalu berusaha membaca. Tidak cukup itu akan memberikan kebahagiaan, tidak cukup itu akan mengantarkan manusia kepada orang yang selamat dan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kita sudah tahu bahwa Quran apabila dipelajari, maka orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang yang paling terhormat mulia. Tapi terus menerus, bukan kemarin atau sudah, bukan, terus sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Bahkan menghafal Al-Quran pun bukan seperti yang kadang-kadang kita sudah hafal, sudah pernah hafal, pernah, terus sekarang hilang. Bukan begitu. Orang yang hafiz Quran itu yang selalu hafiz itu menjaga. Dikatakan hafiz kalau dia masih bisa menjaga Al-Quran itu. Tapi kalau sudah tidak terjaga lagi, ya bukan hafiz. Bukan kayak orang yang sudah diwisuda S1,
S2 atau S3, bukan. Setelah wisuda dia masih memiliki gelar akademik seperti wisuda S3 doktor, maka setelah wisuda 1 tahun kemudian dia masih doktor, 10 tahun kemudian dia masih doktor, walaupun dia tidak ngapa-ngapain dia masih doktor. Tapi Al-Quran tidak. Kalau dikatakan hafiz Quran itu selama dia masih bisa menjaga Al-Quran. Kalau sudah tidak bisa menjaga Al-Quran lagi, dia bukan hafiz. Itulah yang terjadi saat ini. Kadang-kadang hafalan Quran itu hanya sekedar untuk keren-kerenan, ini juga tidak bagus. Ini sangat dilematis sebenarnya. Semangat belajar dan menghafal Quran itu bagus, tapi menjaga Al-Quran itu yang sangat berat. Maka Allah memberikan nilai yang besar bagi orang-orang yang menjaga sampai dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah orang-orang terkait dengan orang-orang tamu-tamu Allah yang akan menjadi tamu terhormat dan paling mulia. Nanti semua orang akan menjadi tamu Allah Ta'ala ketika sudah dipanggil, dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Dari sekian manusia yang ada di padang mahsyar ini, Allah akan kelompokkan mereka semua. Orang itu sesuai dengan amal-amalan mereka semua, sesuai dengan kecenderungan mereka, sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Pengelompokan ini ada satu kelompok yang amat sangat istimewa. Dan kelompok yang tertinggi yang amat sangat istimewa itu adalah Ahlul Quran. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah informasi orang paling istimewa nanti di akhirat adalah Inna lillahi ahdina minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala di akhirat nanti punya keluarga dari golongan manusia. Nah, kagetlah para sahabat. Bertanyalah mereka, manhum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah ya Rasul nanti di akhirat? Kok Allah ngangkat keluarga dari golongan manusia? Ya, kata Nabi, mereka itu yang menjadi keluarga Allah adalah Ahlul Quran, adalah orang-orang Ahlul Quran. Jadi pendefinisian Ahlul Quran ini, ahlullah wa khassatu, kata Nabi, dia bukan hanya sekedar keluarga Allah, tapi keluarga istimewa. Coba kita diangkat keluarga ini sudah sangat bersyukur, apalagi diangkat sebagai keluarga yang sangat istimewa. Masya Allah, betapa bahagianya orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai pada tingkat yang minimal sekalipun, saya pernah punya seorang kawan yang hari-harinya baca Quran, hari-harinya menghafal Quran, hari-harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Bertahun-tahun kawan saya. Saya kadang sampai berpikir, ini orang nanti masa depannya bagaimana nih ya? Masa depannya bagaimana, kok cuman Quran aja. Tahun pertama cuma Quran aja, tahun kedua Quran aja, ketiga Quran. Kayak mana masa depan? Kita bayangannya hanya bayangan materi-materi saja. Nanti mau kerja apa, nanti mau makan apa, nanti mau kerja di mana, bagaimana dia menghidupin anak istrinya. Kelihatannya begitu. Tapi ternyata dugaan saya keliru. Ternyata dengan Al-Quran dia bisa memiliki segala-galanya. Dia bisa memiliki dunia dan dia bisa memiliki akhirat. Dan sekarang pun sudah banyak siapa-siapa yang menguasai Al-Quran, dia akan miliki dunia dan pasti dia akan miliki akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang sadar bahwa Al-Quran merupakan karunia terbesar. Beruntunglah Bapak Ibu yang menyekolahkan putra putrinya di sekolah-sekolah yang di situ banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik dari bacaannya, hafalannya, akhlaknya, nilai-nilainya. Beruntung mereka.
Karena kita sendiri di rumah juga belum tentu, bukan tidak bisa, mungkin tidak ada waktu, atau mungkin tidak bisa mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan Al-Quran. Kita sendiri mungkin juga tidak mampu. Kalaupun kita mampu, mungkin tidak ada waktu. Untuk bacaannya saja mungkin kita tidak sanggup, apalagi sampai pada melihat, menilai, mengevaluasi akhlaknya. Beruntung mereka yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah di mana di situ ada Al-Quran, baik dari akhlaknya, baik dari nilai-nilainya, baik dari bacaannya, baik dari hafal. Beruntunglah mereka. Dan itu juga tidak bisa dibayar dengan rupiah, karena memang Al-Quran itu lebih dari segala-galanya. Masalah berhasil atau tidak, kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada generasi-generasi keturunan-keturunan kita. Insya Allah nanti, kalaupun nanti masa depan mereka mau menjadi saintik, seorang ilmuwan, ya memang takdirnya menjadi ilmuwan. Kalau mereka takdirnya menjadi saintik yang berakhlak Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dan mampu untuk mendakwahkan Al-Quran. Kalaupun dia menjadi pedagang yang mampu membaca Al-Quran, pedagang yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Kalaupun mereka menjadi petani, bukan sekedar petani biasa, mereka yang petani yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Apapun profesi mereka nanti, selama Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran sudah kita berikan sejak kecil, sejak dini, insya Allah nanti tidak akan mereka lupakan. Dan Bapak Ibu sekalian juga tidak akan berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah ketika ditanya, apakah anak-anak dan keturunanmu sudah kau ajari Al-Quran? Inilah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Al-Quran akan selalu membersamai kita, dan kita pun juga harus berusaha membersamai Al-Quran, karena kemauan kita untuk selalu bersama Al-Quran akan meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.